Kak Steve. Shalom Kak Tessa. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita dari malam hingga di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik duduk dengan tenang, siapkan hati dan pikirannya, dan kita akan memulai ibadah kita. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita tiada berkesudahan. Hari demi hari kasih Tuhan tetap nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Untuk itu kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik dengan pujian yang berkata Tuhan Yesus baik. Yesus bagi kita anak-anaknya lebih dalam dari laut, lebarnya mengelilingi bumi dan tingginya sangat tinggi sekali. Untuk itu kakak mengajak adik-adik kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Di saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ibadah kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan ibadah kami bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kita mempunyai Tuhan Yesus yang begitu hebat dan luar biasa. Untuk itu kita katakan kepada semua orang bahwa Yesus kita hebat. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesusku hebat. Hormat dan juga syukur hanya layak kita berikan kepada Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih dan cintanya kepada kita. Kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu adik-adik masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyembah Tuhan dengan pujian yang berkata, segala puji, hormat juga syukur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, kita mengajak adik-adik semua untuk kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, baca kitab suci.
Oke, baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua lipat tangannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus adalah sahabat kami dan Tuhan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya ya Tuhan, kami hendak mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami semua, biarlah kami boleh mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Fokuskan kami, konsentrasikan kami di pagi hari ini. Biarlah hanya cerita Tuhan Yesus saja yang boleh kami dengarkan. Ini kami Tuhan, sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang judulnya yaitu gadis kecil pelayan Naaman. Ya, cerita kita pagi hari ini yaitu gadis kecil pelayan Naaman. Nah, siapa yang pernah pergi ke tempat yang sangat jauh? Misalnya adik-adik pernah ke kampung halaman, terus di kampung masih ke kampungnya lagi atau ke daerah-daerah yang paling jauh lagi. Ya, yang pernah seperti Kakak Tina, siapa yang pernah? Ya, pasti ada ya. Ada yang pergi bersama dengan orang tuanya, ada yang pergi bersama dengan teman-temannya atau keluarganya, dan ada yang pergi bersama dengan keluarga besarnya, naik bis, naik mobil mewah atau apapun yang digunakan untuk bepergian. Ada yang naik pesawat, ada juga yang naik kapal. Nah, adik-adik, bagaimana kalau seandainya adik-adik disuruh pergi sendiri? Bagaimana perasaan adik-adik? Ya, pasti ada yang sedih, toh? Ada yang takut, ada yang menangis. Nah, dalam Alkitab ada juga seorang anak kecil yang mengalami hal seperti itu. Dia pergi seorang diri, tidak pergi bersama dengan kedua orang tuanya atau pergi bersama dengan keluarga besarnya. Nah, mari kita dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, cerita tadi atau anak kecil yang ditinggalkan orang tuanya ini adalah anak kecil yang hidup seorang diri karena pada saat itu terjadi perang di daerahnya atau negaranya. Sehingga dia tidak bisa tinggal bersama dengan orang tuanya. Dia atau anak kecil tersebut dibawa ke daerah Aram dan di sana dia tinggal sebagai seorang pembantu, ya, atau dia tinggal di sebuah rumah. Dia kerjanya setiap hari itu membantu atau menjadi pelayan di rumah tersebut. Dan tempat dia ada itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Tetapi anak kecil ini dia bersyukur karena walaupun dia ada di tengah-tengah orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi anak kecil ini selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, pada suatu hari dia melihat bosnya atau bapak yang tinggal di rumah itu, dia seorang panglima perang yang gagah perkasa, ya, setiap dia pergi berperang, dia selalu menang. Bahkan raja pun dia kagum sama si bapak ini. Nah, tapi bapak ini setiap hari dia sedih sekali. Nah, anak kecil tadi atau gadis kecil tadi selalu bertanya-tanya dalam hatinya, waduh, bapak ini kenapa dia sedih ya? Setiap hari saya memperhatikan dia sangat sedih. Nah, si gadis kecil ini langsung bertanya kepada istri dari bapak ini. Dia tanya begini, Bu, bolehkah saya bertanya? Nah, istrinya bilang, ayo silakan. Dia tanya, Bu, bapak itu setiap hari saya memperhatikan dia sangat sedih terus. Nah, istri dari bapak tadi atau istri dari panglima tadi dia bilang begini, bapak itu dia sakit kusta, tapi jangan bilang-bilang ya. Nah,
sehingga pada saat itu anak kecil atau gadis kecil itu tadi dia katakan sama istri panglima itu, dia bilang begini, "Bu, kalau mau ada seorang nabi di kampung saya, di negara saya bisa berdoa kepada Tuhan dan orang sakit bisa sembuh." Nah, secepat-cepatnya istri dari panglima itu pergi memberitahukan kepada suaminya atau kepada panglima itu, katanya begini, "Papa, katanya anak kecil itu di daerahnya atau di negaranya ada seorang nabi yang bisa berdoa kepada Tuhannya supaya dan bisa menyembuhkan orang yang sakit." Nah, cepat-cepat Bapak panglima tadi pergi menghadap raja. Dia ke rumahnya raja, ke istana, dia minta izin kepada raja, "Tuanku raja, katanya di daerah gadis yang ada di rumahku, di daerah anak kecil yang ada di rumahku, ada orang bisa menyembuhkan penyakitku ini." Nah, akhirnya raja menulis surat dan dia mengirim kepada Nabi Elisa. Nah, dia kirim surat kepada Nabi Elisa untuk bisa berdoa kepada Tuhan dan menyembuhkan Bapak panglima tadi itu. Nah, secepat-cepat panglima itu menyiapkan keretanya diisi dengan emas, makanan, perak, bahkan semua pakaian diisi untuk dibawa kepada Nabi Elisa. Nah, mereka berjalan terus dan sampailah mereka di tempat Nabi Elisa itu. Nah, sampai di sana bujang atau pembantu dari Nabi Elisa katakan bahwa, "Tuanku panglima, pergilah ke sungai Yordan dan mandilah di sana sebanyak 7 kali. Nah, mandilah di sana sebanyak 7 kali. Si panglima itu bilang begini, "Wah, bukankah di tempat saya di di daerah negeri Aram masih ada air yang bersih dibanding dengan sungai Yordan ini? Air di sungai Yordan sangat kotor. Apakah aku bisa mandi di sana?" Setelah itu panglima menolak untuk mau mendengar perkataan Elisa itu, dia menolak kembali ke negaranya. Tetapi para pembantu atau para pengawal panglima itu selalu membujuk panglima tersebut. Dia katakan, "Apakah salahnya Tuan kalau Tuan mengikuti perintah dari Nabi Elisa? Taati saja perintahnya, pasti tuanku panglima akan sembuh." Nah, akhirnya panglima mau mandi di sungai Yordan. Nah, dia turun 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, belum juga sembuh. Diulang lagi, mandi 5 kali, 6 kali, dan 7 kali. Ke-7 kalinya dia naik dari air, dan badan dari Bapak Panglima tersebut sudah sembuh. Kulitnya seperti kulit bayi, halus, mulus, dan tidak ada lagi luka-luka yang ada di tubuhnya. Nah, akhirnya setelah dia lihat kulitnya atau tubuhnya sudah bersih, dia mengambil barang-barang yang dia bawa tadi, yaitu emas, perak, makanan, pakaian yang dimuat di keretanya, dia bawa ke Nabi Elisa. Elisa bilang, "Tuanku, bukan saya yang menyembuhkan, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Bukan saya yang menerima persembahan atau hadiah yang tuanku bawa, tetapi bawalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyembuhkan Bapak Panglima." Nah, setelah itu Panglima langsung berkata,
Kalau begitu saya akan menyembah kepada Tuanku, Tuhan yang Nabi Elisa sembah dan juga anak kecil atau gadis yang ada di rumah saya sembah. Hari ini saya akan mulai menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, setelah anak kecil tadi mendengar kalau tuannya ya atau panglima tersebut sudah sembuh, dia juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, siapakah panglima tadi? Panglima itu adalah namanya Naaman. Panglima tersebut bernama Naaman. Nah, adik-adik, apa yang ditarik dari pelajaran kita atau cerita firman Tuhan di pagi hari ini? Pertama adalah kita senantiasa atau selalu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua kita juga. Kalau orang tua kita sedih, kita ingatkan, mama, bapak jangan sedih, ada Tuhan Yesus yang menolong. Kalau teman kita di sekolah belum tahu Tuhan Yesus, kita juga sampaikan, oh Tuhan Yesus itu luar biasa, bisa menolong, bisa menyertai, bisa memberkati kita. Nah, yang kedua yang kita tarik dari cerita kita pagi hari ini adalah kita harus mentaati Tuhan. Kita selalu taat. Nah, kita taat bagaimana? Pertama, kita juga bisa mendengarkan perintah, nasihat orang tua kita. Saudara kita, kakak pengasuh kita taati apa yang dia sampaikan. Kita mentaati nasihat, perintah, siapapun yang lebih tua dari kita juga selalu mentaatinya itu. Nah, itu arti dari cerita atau pelajaran yang kita terpetik dari cerita kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, semua ambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari dua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 17. Semua membuka Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 17. Jika adik-adik sudah membuka, kita akan baca sama-sama dengan judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan,
pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi-nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerimanya sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebagai hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikian pembacaan kita pagi hari ini. Dan yang menjadi ayat hafalan kita dari Mazmur pasal 18, Mazmur pasal 18 ayat kedua. Mazmur pasal 18 ayat 2, coba kita membuka menjadi ayat hafalan kita dari Mazmur pasal 18 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama biar kita hafal ya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Mazmur pasal 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Sekali lagi kita akan hafal sambil digerakkan biar cepat ditahu ya, atau cepat dihafal. Mazmur pasal 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya, itu ayat hafalannya. Demikian, selamat hari Minggu, Shalom. Ya adik-adik, sungguh luar biasa cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan biarlah cerita yang sudah kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi kita bisa mengerti, kita bisa pahami, terlebih kita bisa melakukan itu di dalam sepanjang kehidupan kita. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, akan mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, jika firman Tuhan ada dalam hatiku. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahannya di tempat yang telah disediakan oleh orang tua kita masing-masing yang ada di rumah. Dan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian yang berkata, bawa persembahanmu.
Oke, baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Masih tetap duduk yang rapi dan semua lipat tangannya, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjadi sahabat dan Tuhan kami. Terima kasih juga untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih untuk kami semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami senantiasa menceritakan kebaikan, kedahsyatan dan kekuatan Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai, baik bagi semua orang yang ada dalam rumah kami, bahkan di tempat kami bermain, bahkan di sekolah kami. Tuhan tolong kami semua, biarlah kami juga senantiasa menceritakan Tuhan Yesus bagi setiap teman-teman kami. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan dan memberikan persembahan kami sebagai tanda terima kasih kepadamu. Berkati persembahan yang kami sudah beri, berkati juga yang masih sisa pada kedua orang tua kami. Bahkan Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, dan dia juga senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami selaku anak-anak sekolah minggumu yang saat ini sementara belajar. Ada yang sudah belajar secara tatap muka, ada yang juga masih secara online. Tuhan, kami berdoa Tuhan juga memberkati masing-masing kami, menolong kami, memberikan kesehatan bagi kami semua. Di pagi hari ini pun Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kakak-kakak pengasuh kami. Tuhan juga tolong berkati mereka dalam setiap tanggung jawab pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, bahkan dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati. Tuhan Yesus, kami mau juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati, menolong mereka. Biarlah mereka juga senantiasa bahkan giat di dalam membimbing kami untuk mengenal dan mengasihi Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mau berdoa untuk setiap teman-teman kami. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang lupa untuk beribadah. Tuhan juga ingatkan mereka, Tuhan hiburkan, bahkan Tuhan berikan penghiburan bagi setiap teman-teman kami, bahkan kesembuhan bagi setiap teman-teman kami yang sedih dan juga yang sementara sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru kami di sekolah. Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati dan menolong mereka, biarlah mereka juga boleh mengajar kami dengan baik dan benar. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, dalam hidup kita tidak perlu merasa khawatir, karena Tuhan Yesus akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, maka Tuhan akan senantiasa menyatakan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Karena Yesus sayang padaku." Oke, baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Semua lipat tangannya, duduk rapi. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami yang sudah beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati masing-masing kami, memberkati orang tua kami, memberkati kakak pengasuh kami. Biarlah kasih karunia damai sejahtera akan menjadi bagian kami dari sekarang terus kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus berjanji bahwa kita akan tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, dan kita harus mempersembahkan hidup kita
untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu adik-adik, dalam keadaan berdiri, mari kita mengangkat pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, dan kakak mengingatkan, tetap untuk rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, dan rajin membaca Alkitab. Sampai jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.